Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Gema Nusantara dimanapun saja Anda semua berada, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya kita masih diberi kesehatan sehingga masih bisa menjalani aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Pada pertemuan kita kali ini, insya Allah saya akan membagikan sebuah faidah yang sangat agung, yaitu tentang sebuah wasilah yang bisa kita lakukan untuk menyampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan semua hajat-hajat kita dalam waktu cepat. Insya Allah barakah bacaan ini dalam waktu yang tidak akan lama, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan segera mengabulkan hajat-hajat kita. Cuma sebelum saya menyampaikan lebih lanjut, perlu disadari oleh semua sahabat bahwa walaupun kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini maha kuasa untuk melakukan apa saja sesuai dengan kehendaknya, tapi kita harus sadar juga bahwa apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu setidaknya diukur dengan kapasitas kita, dengan kemampuan kita, atau dengan kelas kita. Misalnya kelas kita ini katakanlah kelas 5 jutaan, katakan. Ya, jangan minta yang sekiranya 1 M atau 100 juta begitu. Itu di luar kapasitas kita. Walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mampu untuk melakukan itu, tapi Allah Ta'ala tahu apa yang terbaik bagi hambanya. Allah Ta'ala maha tahu apa yang menjadi ukuran kita. Kalau kelas kita kelas 10 juta misalnya, ya jangan sampai kita minta 1 M lah. Itu terlalu tinggi bagi kita. Minta sesuai dengan ukuran yang ada pada kita. Bisa jadi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan apa yang kita minta itu, kita tidak mampu untuk menerimanya. Makanya dalam Al-Quran itu dikatakan, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala meluaskan rizkinya kepada hamba-hambanya di muka bumi ini, labaghaw fil ardi, niscaya sebagian besar mereka akan berbuat melampaui batas di muka bumi ini. Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rizki itu sesuai dengan kadar ukuran para hambanya. Innahu bi'ibadihi khabirum basir. Karena sesungguhnya Allah maha tahu keadaan hambanya, dan dia maha melihat tentang apa yang ada pada hambanya. Jadi sekali lagi, walaupun kita tahu bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, tapi dalam bermunajat kepadanya, setidaknya kita harus diukur dengan kelas kita, dengan kapasitas kita. Dalam menyampaikan penjelasan berikut ini, saya mengutip keterangan dari sebuah kitab, yaitu Manba'u Ushulil Hikmah, di mana kitab ini disusun oleh Syekh Abil Abbas Ahmad bin Ali Al-Buni rahimahullah. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan barokah dari beliau, dan semoga para sahabat yang mengamalkan bacaan ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimurahkan rizkinya, dilunaskan semua hutang-hutangnya, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin amin ya mujibas sailin. Di mana dalam kitab tersebut diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa amma ismuhu ta'ala ar-Rahman. Adapun tentang asma Allah, lafaz Ar-Rahman. Ar-Rahman artinya zat yang maha pengasih. Fadzakiruhu la yazalu yataqallabu fi ridwanillah. Maka orang yang istiqomah mewiridkan asma Allah Ar-Rahman dengan maka ianida, ya Rahmanu ya Rahmanu ya Rahman ya Rahmanu ya Rahmanu ya Rahman. Nah, orang yang istiqomah membaca atau mewiridkan bacaan tersebut,
senantiasa berada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala itu merupakan sesuatu yang sangat agung sekali. Tidak ada orang yang lebih mulia daripada orang yang selalu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mendapatkan ridha dari Allah taala itu akan senantiasa berada dalam kedamaian, berada dalam kebahagiaan, walaupun mungkin secara kasat mata dia terlihat menderita oleh orang lain, tapi hakikatnya orang yang menjalaninya senantiasa berada dalam kebahagiaan hati. Kita ambil contoh, Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berkata bahwa ia belum pernah merasakan bahagia dalam hidupnya sama seperti bahagianya ketika ia dibakar oleh Raja Namrud. Kenapa Nabi Ibrahim merasakan bahagia pada saat itu? Padahal secara kasat mata ia terlihat menderita. Karena pada saat itulah Nabi Ibrahim sedang dituangi ridha oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Nabi Yusuf alaihissalam. Ia pernah mengatakan bahwa ia belum pernah merasakan keindahan dalam hidupnya sama seperti ketika dia sedang dibuang ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Ia merasakan bahagia yang tiada tara pada saat itu karena pada waktu itulah Allah Subhanahu wa taala sedang menuangkan keridhaan kepadanya. Nah, orang yang senantiasa berzikir kepada Allah dengan membaca Ya Rahmanu Ya Rahmanu Ya Rahman senantiasa berada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wala yarahu ahadun illa raqqalahu, dan tak seorang pun yang melihatnya kecuali pasti tersentuh hatinya, terketuk batinnya, simpati kepadanya. Wa tatawalla alaihi ni'am, dan ia senantiasa bergelimang dalam kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Nikmat zahiriyah, nikmat batiniyah. Sejuk hatinya, damai batinnya, tentram jiwanya, senantiasa berada dalam kebahagiaan dan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Wa man wawaba ala dzikrihi kana maltufan fi jami'i ahwalihi, dan barang siapa yang mendawamkan membaca atau berzikir dengan lafaz Ya Rahmanu Ya Rahmanu Ya Rahman senantiasa dalam kelembutan pada dirinya, lembut hatinya, lembut jiwanya, lembut perilakunya. Dalam kitab ini diterangkan waruya anil Khidir alaihissalam annahu qala, diceritakan dari Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir pernah berkata, kata Nabi Khidir, man shalla asral jum'ah, barang siapa yang melaksanakan sholat asar pada hari Jumat, sholat asar tepat pada hari Jumat, wastaqbalal qiblatah, kemudian setelah sholat asar ia tetap duduk menghadap kiblat, wa qala ya Allahu ya Rahman ya Allahu ya Rahman ya Allahu ya Rahman ila an taghiba syamsu, dan ia terus berzikir dengan bacaan ya Allahu ya Rahman ya Allahu ya Rahman ya Allahu ya Rahman sampai terbenam matahari. Wa yas'alullah ta'ala, kemudian setelah terbenam matahari ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala apa saja yang diinginkan. A'tahullahu ta'ala iyahu, maka Allah akan mengabulkan apa-apa yang diinginkannya. Jadi kata Nabi Khidir alaihissalam, orang yang melaksanakan sholat asar pada hari Jumat, kemudian setelah sholat asar itu ia tetap duduk menghadap kiblat berzikir kepada Allah dengan sebutan Ya Allahu Ya Rahman Ya Allahu Ya Rahman Ya Allahu Ya Rahman sampai terbenamnya matahari. Nah, di saat matahari terbenam ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang dimintanya, maka dalam waktu yang singkat, dalam waktu cepat, dalam waktu yang tidak akan lama, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan semua apa yang diinginkannya. Intinya dalam pasal ini, orang yang mendawamkan berzikir dengan lafaz Ya Rahmanu Ya Rahman Ya Rahman, setidaknya ada 5 faidah yang bisa kita dapatkan. Pertama, ia senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang melihatnya akan tersentuh hatinya, akan lembut jiwanya, akan tentram perasaannya. Yang ketiga, hidupnya selalu diselimuti oleh kenikmatan,
diselimuti oleh kebahagiaan yang Allah berikan kepadanya. Yang keempat, tingkah lakunya penuh dengan kelembutan. Lembut perilakunya, lembut pula jiwa dan batinnya. Dan kelima, dikabulkan semua apa yang diinginkannya. Yang semua itu terjadi tentunya atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang pertama. Kemudian dalam kitab ini juga diterangkan, wa amma ismuhu ta'ala ar-Rahman ar-Rahim. Adapun asma Allah, lafaz ar-Rahman ar-Rahim. Jadi kita berpikir ya Rahmanu ya Rahim, ya Rahmanu ya Rahim. Ar-Rahim itu artinya zat yang maha penyayang. Ar-Rahman ar-Rahim, zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Di mana kasih dan sayangnya Allah kepada makhluknya tidak terbatas. Luas sekali, tidak bisa dibatasi oleh segala sesuatu. Nah, di sini diterangkan orang yang berzikir dengan lafaz Ar-Rahman Ar-Rahim atau Ya Rahmanu Ya Rahim, fatanzihun jalilun. Maka itu merupakan zikir yang sangat agung. Pensucian kepada Allah yang sangat agung sekali. Wabihi yahsulut ta'attuf warahmatu lidzakirina minan nas. Dan orang yang selalu berzikir dengan lafaz Ya Rahmanu Ya Rahim, Ya Rahmanu Ya Rahim, Ya Rahmanu Ya Rahim, senantiasa mendapatkan simpati dari orang lain, senantiasa disukai, dicintai, dan diteladani oleh orang lain. Wahuma adzkarun syarifatun lil muttarrin. Dan zikir dengan lafaz Ya Rahmanu Ya Rahim adalah zikir yang sangat cocok sekali bagi orang-orang yang sangat membutuhkan adanya sesuatu, atau bagi orang-orang yang sangat ketakutan atas terjadinya sesuatu. Wa amanun lil khaifin, dan merupakan jaminan keamanan bagi orang yang selalu dilanda ketakutan, dilanda kekhawatiran. Artinya hidupnya dijamin keamanannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala apa yang ditakutkannya. Wa man wadhaba ala dzikrihi, dan barang siapa yang istiqamah berzikir dengan sebutan Ya Rahmanu Ya Rahim, kana maltufan fi kulli umurihi zahiran wa batinan, dirinya selalu diselimuti dengan kelembutan. Lembut jiwanya, lembut batinnya, lembut pula perilakunya. Itu antara lain fadilah yang bisa didapatkan dari orang-orang yang mendawamkan berzikir dengan lafaz Ya Rahmanu Ya Rahim. Jadi cara bacanya, pertama dibaca 100 kali setiap selesai sholat wajib, dan 300 kali setiap selesai sholat malam, sholat tahajud atau sholat hajat. Insya Allah dalam waktu yang tidak akan lama, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan semua hajat-hajat kita. Cara bacanya ini dibaca langsung tanpa tawassul. Bagi sahabat yang mungkin merasa kurang jelas dengan penjelasan yang saya sampaikan, maka kesimpulannya, kaifiyahnya, semuanya saya tulis di kolom deskripsi. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, menuntun kita, dan mengarahkan kita menuju jalan hidayahnya, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selamat fid din wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Gema Nusantara, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga bisa menjadi amal jariah bagi saya. Amin amin ya mujibat sa'ilin. Dan bagi sahabat yang berkenan untuk mendukung channel ini, sangat baik sekali bagi sahabat untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya, agar para sahabat tidak ketinggalan setiap update terbaru dari video yang ada di channel ini. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.